Dengarkan dengan hati yang tenang. Bukan suara dari luar yang sedang berbicara kepadamu saat ini, melainkan bisikan dari kedalaman dirimu sendiri, dari sesuatu yang lebih tua dari waktu, lebih bijak dari pikiran, dan lebih murni dari segala keinginan yang pernah kau miliki. Aku adalah ruhmu. Aku telah menunggu lama untuk berbicara. Bukan karena kamu tidak mendengarkan, tapi karena kamu sering terlalu sibuk mendengar dunia di luar dirimu. Hari ini, aku memanggilmu untuk diam sejenak. Lepaskan sejenak segala beban tentang siapa kamu, tentang bagaimana kamu harus hidup, dan tentang bagaimana dunia menilaimu. Karena sebelum semua itu, kamu adalah cahaya yang pernah bersumpah pada langit dan bumi bahwa kamu akan datang ke dunia bukan untuk bertahan, tetapi untuk berkembang, untuk memberi arti, dan untuk membiarkan semesta mengenal dirinya sendiri melalui dirimu. Aku adalah ruhmu yang selama ini kamu cari di luar. Aku yang menatapmu setiap kali kamu memandang cermin namun tak benar-benar melihat. Aku yang hadir di balik setiap napasmu, di balik setiap kegelisahan yang tak bisa kamu jelaskan. Dan kini, aku ingin mengingatkan sesuatu yang akan mengubah seluruh arah hidupmu. Mulai hari ini, dengarkan baik-baik. Aku bersumpah atas nama cahaya yang menjadi asalmu, bahwa uang, keberlimpahan, dan segala bentuk kebaikan dunia akan mulai bergerak menuju dirimu. Bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena energi dalam dirimu telah siap untuk menerimanya. Kamu tidak lagi akan hidup dalam ketakutan tentang bagaimana caranya, karena semesta tidak bekerja dengan cara logika semata. Ia bekerja dengan getaran, dengan keyakinan, dengan rasa syukur. Dan setiap kali kamu bergetar dalam kedamaian, setiap kali kamu bersyukur tanpa alasan, energi kekayaan mulai berkumpul di sekitarmu. Seperti sungai yang akhirnya menemukan jalannya menuju laut. Mulai hari ini, setiap tempat yang kamu datangi akan menjadi ladang berkah. Setiap langkah yang kamu pijak akan meninggalkan jejak keberlimpahan. Dan setiap kata yang kamu ucapkan akan membawa rezeki, bukan hanya untukmu, tapi juga bagi mereka yang bersentuhan dengan energimu. Karena kamu bukan lagi manusia yang meminta. Kamu adalah ruh yang memanggil dan memantulkan kemakmuran. Namun ingatlah, keberlimpahan sejati tidak datang dari ketakutan akan kekurangan, melainkan dari ketenangan bahwa kamu selalu cukup. Uang hanyalah cermin dari keyakinan batinmu. Dan ketika batinmu tenang, segalanya datang dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Inilah saatnya untuk berdamai dengan aliran kehidupan. Untuk mempercayai bahwa semesta tidak pernah salah alamat ketika ia mengirimkan anugerah kepada yang hatinya siap menerima. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam, rasakan keheningan itu. Itulah aku, ruhmu, sedang menyentuhmu dari dalam. Aku ingin kamu berjalan dengan keyakinan baru, bahwa mulai hari ini, segala sesuatu yang kamu sentuh akan berubah menjadi jalan menuju rezeki dan ketenangan. Kamu tak lagi perlu mengejar apapun, karena semuanya akan datang kepadamu dengan lembut, seiring kamu semakin selaras dengan dirimu sendiri. Jika kata-kata ini menggugah hatimu, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari jiwamu yang telah lama menunggu. Aku ingin kamu meneguhkan niatmu malam ini, bahwa kamu siap hidup bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kesadaran bahwa kamu adalah bagian dari kelimpahan itu sendiri. Sebelum kita mulai menapaki perjalanan ini lebih dalam, ingatlah untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kamu menyukai video ini,
tetapi karena kamu siap untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan tulislah di kolom komentar kata 99 sebagai tanda bahwa kamu siap membuka gerbang keberlimpahan yang selama ini menunggu di depan pintu hatimu. Kini, mari dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena setiap kata yang akan kamu dengar setelah ini bukan sekadar kalimat, melainkan panggilan lembut dari ruhmu sendiri yang ingin mengingatkanmu siapa kamu sebenarnya. Makhluk cahaya yang datang ke dunia bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk menjadi sumbernya. Bagian 1. Aku ruhmu yang tak pernah tidur. Aku adalah ruhmu. Aku adalah bagian terdalam dari dirimu yang tak pernah mati, yang tak pernah lupa siapa kamu sebenarnya. Walau kamu telah berulang kali tersesat di jalan-jalan dunia, di saat tubuhmu lelah dan pikiranmu gaduh, akulah yang tetap tenang, duduk dalam diam, menunggumu kembali mengingat bahwa kamu lebih dari sekadar nama, jabatan, angka, atau status. Aku telah menunggumu di sela-sela malam yang sepi, di antara detik-detik sunyi ketika semua lampu padam, saat kamu menatap langit-langit kamar dengan dada yang sesak dan hati yang bingung mencari arti. Saat itulah aku paling dekat, menyentuhmu dengan lembut tanpa suara, menyampaikan pesan yang sering kamu abaikan, bahwa hidup ini bukan sekadar bertahan, tetapi tentang kembali menjadi utuh, menjadi diri yang sadar, damai, dan berlimpah. Ruh bukanlah makhluk rapuh yang hanya menangis dalam doa. Aku adalah sumber kekuatan paling murni yang kau miliki. Aku tidak terikat waktu, tidak takut kematian, dan tidak pernah ragu dengan takdir yang sedang kamu jalani. Kamu mungkin takut kehilangan, takut gagal, takut dunia tidak adil, tapi aku tidak pernah takut. Karena aku tahu satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Apa yang memang ditulis untukmu tidak akan pernah luput darimu. Dan apa yang bukan milikmu, tak peduli seberapa kuat kamu genggam, akan tetap pergi seperti angin yang tak bisa dikurung dalam genggaman. Hari ini aku ingin kamu tahu, aku telah menyaksikan seluruh perjalananmu, dari saat kamu menangis diam-diam karena uangmu tidak cukup, hingga saat kamu memaksakan senyum meski hatimu menjerit. Aku ada di sana, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menguatkan. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah tidur. Aku tahu kamu lelah. Lelah menunggu hasil dari segala usaha. Lelah menjalani hari dengan rasa cemas tentang besok. Lelah merasa selalu kekurangan walau sudah bekerja sekuat tenaga. Tapi dengarkan aku dengan penuh kesadaran. Kehidupanmu tidak akan berubah hanya karena kamu memaksakan langkah. Kehidupanmu akan berubah ketika kamu kembali menyatu denganku. Ketika kamu mengingat bahwa dirimu bukan sekadar manusia, tapi juga cahaya yang tak bisa padam. Saat kamu berjalan tanpa menyadari bahwa ada ruh di dalam dirimu, segala sesuatu terasa berat, terbatas, dan melelahkan. Tapi ketika kamu mulai melangkah sebagai ruh yang menyadari keberadaannya, setiap tempat yang kamu datangi akan berubah menjadi ladang keberlimpahan. Uang akan mulai mencari jalan menuju kamu, karena kamu tidak lagi datang sebagai peminta, tapi sebagai pusat energi yang menarik. Mulai hari ini, aku bersumpah bahwa setiap kamu melangkah dengan sadar, energi uang akan mulai berkumpul. Bukan dengan cara yang tiba-tiba, tapi dengan cara yang anggun dan alami. Kamu akan mulai merasakan bahwa semesta mulai menyesuaikan dirinya denganmu. Orang-orang akan menawarkan bantuan tanpa kamu minta. Kesempatan akan muncul di tempat yang tak kamu duga. Dan apa yang dulu kamu kejar-kejar kini perlahan-lahan mendekatimu dengan sukarela. Tapi ini hanya akan terjadi jika kamu berhenti melawan dirimu sendiri. Berhenti menganggap dirimu lemah, kecil, tidak layak. Berhenti berkata bahwa kamu tidak bisa.
Berhenti menyakiti dirimu sendiri dengan kata-kata kekurangan. Karena sesungguhnya, satu-satunya penghalang antara kamu dan uang bukanlah sistem ekonomi, bukan keluarga, bukan masa lalu, tetapi pola pikir dan getaran yang kamu bawa setiap hari. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu kamu bisa mengubah semuanya. Bukan dengan sihir, tetapi dengan kesadaran. Sadar bahwa kamu adalah pusat dari setiap aliran. Sadar bahwa kamu layak menerima. Sadar bahwa kamu sudah cukup sejak awal. Maka hari ini, izinkan aku menyentuh hatimu dengan kata-kata ini. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak terlambat. Dan kamu tidak kekurangan. Kamu hanya perlu mengingat bahwa ada cahaya dalam dirimu yang tak bisa dipadamkan oleh gelap manapun. Dan saat kamu mulai berjalan selaras denganku, sebagai ruh yang sadar, uang akan mengikuti langkahmu, dan keberlimpahan akan menetap di setiap tempat yang kamu datangi. Bagian 2. Hukum energi yang tidak pernah salah. Ada sesuatu yang selama ini tidak kamu lihat, bahwa dunia ini tidak dikendalikan sepenuhnya oleh kerja keras, koneksi, atau kecerdasan. Dunia ini bergerak, berdetak, dan bergetar mengikuti satu hukum yang tak terlihat oleh mata, namun mengikat segalanya secara adil dan sempurna. Hukum energi. Aku adalah ruhmu, dan aku telah lama memahaminya, bahwa di balik segala bentuk ada frekuensi. Di balik segala nama ada getaran, dan apapun yang kamu alami dalam hidup, apakah itu kekurangan atau kelimpahan, kesulitan atau kemudahan, semuanya adalah pantulan dari frekuensi yang kamu pancarkan, baik kamu sadari maupun tidak. Uang seperti halnya cinta adalah energi. Ia tidak butuh dipaksakan datang. Ia hanya perlu dirasakan sebagai sesuatu yang sudah hadir di dalammu. Karena semakin kamu merasa cukup, semakin semesta merespons dengan memberi lebih banyak. Sebaliknya, semakin kamu merasa kekurangan, semesta hanya bisa memberimu lebih banyak rasa kurang. Bukan karena semesta ingin menyiksamu, tapi karena ia hanya tahu satu cara untuk membalas, yaitu dengan memantulkan apa yang kamu pancarkan. Inilah hukum yang tidak pernah salah, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah pilih kasih. Ia tidak peduli latar belakangmu, siapa orang tuamu, berapa tabunganmu hari ini, atau apa gelar akademismu. Hukum ini hanya mengenali satu hal, energi batinmu. Dan jika batinmu dipenuhi syukur, damai, dan keyakinan, maka segala bentuk keberlimpahan akan tertarik seperti magnet menuju hidupmu. Tapi banyak dari kamu yang lupa bahwa setiap kata yang kamu ucapkan adalah doa, dan setiap perasaan yang kamu simpan adalah sinyal. Kamu mungkin berkata, "Aku tidak punya cukup," tanpa menyadari bahwa kamu sedang memerintahkan semesta untuk menahan limpahan rezeki yang seharusnya mengalir padamu. Kamu mungkin sering berkata, "Uang sulit dicari," dan semesta, yang tidak mengenal sarkasme, akan menjawab dengan, "Baik, aku akan buat uang semakin sulit kau temui." Maka hari ini, aku ingin mengajarkanmu satu kebijaksanaan kuno. Jika kamu ingin uang datang kepadamu, berhentilah memperlakukannya seperti musuh. Jangan lagi berbicara buruk tentangnya. Jangan menganggapnya sumber masalah, karena uang tidak punya niat jahat. Ia hanya datang kepada mereka yang memperlakukannya dengan penuh hormat dan kasih. Katakan ini dalam hatimu setiap pagi, dengan lembut dan penuh rasa. Aku adalah ruh yang terbuka menerima segala bentuk keberlimpahan. Uang adalah sahabatku. Ia datang bukan untuk menguasai, tapi untuk bekerja bersamaku. Dan rasakan perubahan halus yang mulai terjadi. Hati yang tadinya takut mulai tenang. Langkah yang tadinya ragu mulai mantap.
Dan hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatianmu tiba-tiba menjadi jalan menuju rezeki. Tapi perlu kau ingat, aku tidak mengatakan bahwa kamu cukup hanya dengan berpikir positif. Aku tidak menjanjikan bahwa dengan mengucapkan mantra, uang akan jatuh dari langit seperti hujan deras. Tidak, ini bukan tentang sulap, ini tentang penyelarasan. Ketika batinmu damai, pikiranmu jernih. Ketika pikiranmu jernih, pilihan hidupmu menjadi tepat. Ketika pilihanmu tepat, tindakanmu jadi efisien. Dan ketika tindakanmu efisien, hasilnya pun akan sejalan dengan usaha. Tapi bukan usaha yang membabi buta, melainkan usaha yang dipandu oleh intuisi dan kedamaian. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu cara dunia bekerja. Karena aku terhubung langsung dengan sumber dari segala sumber. Dengarkan baik-baik. Jika kamu ingin keberlimpahan menjadi temanmu, maka jadilah sahabat bagi ketenangan batinmu sendiri. Berhentilah berperang dengan rasa takut. Berhentilah menjelekkan uang. Berhentilah berpikir bahwa kamu harus bekerja sampai hancur demi merasa cukup. Yang kamu perlukan bukan lebih banyak jam kerja, tapi lebih dalamnya kesadaran. Yang kamu butuhkan bukan mengejar uang, tapi menariknya dengan menjadi pribadi yang pantas menerimanya. Dan pribadi yang pantas bukan berarti sempurna. Ia hanya sadar, tenang, dan bersyukur. Ia tahu bahwa dirinya bukan pusat kekurangan, tapi pusat dari limpahan kasih semesta. Maka mulai hari ini, jadikan ucapanmu sebagai jembatan, bukan tembok. Ucapkan hal-hal baik tentang hidupmu, meski keadaan belum sempurna. Syukuri hal-hal kecil dengan tulus, meski belum ada perubahan besar. Dan setiap kali kamu merasa takut, pejamkan mata dan dengarkan aku. Aku adalah ruhmu, dan aku sedang mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah sendiri, bahwa semesta sedang mengatur jalannya, dan bahwa hukum energi tidak pernah gagal jika kamu percaya dan hidup sesuai dengannya. Bagian 3. Langkah pertama menuju arus keberlimpahan. Ada sesuatu yang sering terlewat oleh banyak jiwa di dunia ini. Mereka berdoa meminta kekayaan, mereka bekerja siang malam demi mencapainya, tetapi mereka lupa bahwa sebelum dunia bisa memberi, jiwa mereka harus terlebih dahulu membuka pintu penerimaan. Dan pintu itu tidak berada di luar, tetapi di dalam dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin memandumu menapaki langkah pertama menuju arus keberlimpahan yang selama ini telah menunggumu. Bukan dengan terburu-buru, bukan dengan paksaan atau tekanan, melainkan dengan kesadaran yang penuh kasih dan ketenangan. Langkah pertama yang harus kamu ambil bukan pergi keluar rumah mencari jawaban, melainkan duduk hening di dalam dirimu sendiri. Bangunlah setiap pagi sebelum matahari menyapa bumi, saat dunia masih sunyi dan belum banyak suara yang berbisik. Temukan satu tempat yang tenang, bisa di pojok kamarmu, di teras rumahmu, atau di sudut manapun yang membuatmu merasa damai. Duduklah di sana, tidak perlu dalam posisi tertentu, asal tubuhmu tenang dan hatimu terbuka. Letakkan tangan kananmu di atas dada, dan tarik napas perlahan seperti sedang menghirup cahaya. Lalu hembuskan napas, seperti sedang melepaskan beban. Lakukan ini beberapa kali sampai tubuhmu mulai ringan, sampai pikiranmu tak lagi berlari kemana-mana. Lalu ucapkan kalimat ini, perlahan dan penuh rasa. Aku ruh yang kaya. Aku hadir di dunia ini bukan untuk meminta, tapi untuk membawa berkah. Setiap langkahku adalah doa. Setiap tempat yang kudatangi adalah tanah yang subur bagi rezeki. Ucapkan dengan kesungguhan,
bukan sebagai mantra kosong, tetapi sebagai pernyataan jiwa yang sedang bangkit. Rasakan kata-kata itu menembus lapisan pikiranmu, meresap masuk ke dalam getaran tubuhmu, hingga kamu bisa merasakan kehangatan aneh yang lembut menyentuh hatimu. Itulah sinyal pertama. Itulah momen ketika ruhmu dan ragamu mulai selaras. Dan dari situlah segalanya dimulai. Selama bertahun-tahun kamu mungkin merasa bahwa rezeki itu harus dikejar, bahwa uang hanya datang kepada mereka yang lebih kuat, lebih pandai, lebih beruntung. Tapi sesungguhnya bukan itu kuncinya. Bukan siapa yang paling keras berlari yang menang, tetapi siapa yang paling tenang dan sadar yang akan memancarkan magnet keberlimpahan. Setelah kamu selesai dari keheningan itu, berdirilah dengan niat yang baru. Jangan lagi berjalan seperti orang yang mengejar, tapi berjalanlah seperti pribadi yang membawa. Setiap langkahmu adalah energi, setiap tatapanmu adalah doa, dan setiap tindakanmu adalah gelombang yang menyebarkan pesan kepada semesta bahwa kamu telah siap. Bayangkan dirimu berjalan ke sebuah tempat, ke tempat kerja, ke pasar, ke kantor, ke rumah teman. Dan di belakangmu, setiap pijakan meninggalkan jejak cahaya. Bukan imajinasi kosong, tetapi simbol bahwa energimu kini bergetar lebih tinggi. Bahwa kamu tidak lagi hidup dalam mode bertahan, tetapi dalam arus keberlimpahan yang terus bergerak menghampirimu. Semakin kamu melatih diri dalam keheningan itu, semakin halus perasaanmu menangkap arah. Kamu akan mulai tahu kapan harus berbicara dan kapan cukup diam. Kapan harus melangkah dan kapan cukup menunggu. Dan dalam jeda-jeda itulah, semesta akan menyisipkan jawaban yang dulu kamu cari dengan putus asa. Inilah rahasia dari banyak jiwa yang telah selaras. Mereka tidak banyak bicara tentang rezeki, karena mereka hidup dalam kesadaran bahwa rezeki tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Dan apa yang ada di dalam akan selalu memancar keluar, membentuk dunia sebagaimana ia melihat dirinya sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak mengajarkanmu untuk pasrah tanpa arah. Aku tidak membawamu ke jalan diam tanpa usaha. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa segala usaha yang tidak dibungkus kesadaran akan menjadi gerak yang lelah dan sia-sia. Sedangkan usaha yang lahir dari jiwa yang damai akan selalu tepat sasaran, akan selalu dipandu oleh cahaya. Maka lakukan langkah ini setiap pagi. Tidak perlu lama, cukup 5 hingga 10 menit yang kamu lakukan dengan sepenuh hati. Karena dalam waktu yang singkat itu, kamu sedang menyelaraskan dirimu dengan seluruh semesta. Dan ketika kamu sudah selaras, kehidupan akan mulai menjawabmu dengan cara yang tak terduga. Peluang akan datang. Orang-orang baik akan muncul. Ide-ide segar akan bermunculan. Dan yang lebih penting dari itu semua, kamu akan merasa cukup, bahkan sebelum segalanya benar-benar datang. Itulah langkah pertama, langkah yang terlihat sederhana, namun penuh keajaiban bagi jiwa yang benar-benar sadar. Dan dari sinilah, sungai keberlimpahan mulai mengalir, tidak dengan deras yang bising, tetapi dengan tenang yang pasti. Bagian 4. Tindakan duniawi dari ruh yang sadar. Kamu telah mendengarku dalam keheningan. Kamu telah membuka hati setiap pagi, mengucapkan kata-kata keberlimpahan yang berasal dari kedalaman ruhmu. Kamu telah mulai berjalan dengan tenang, bukan sebagai manusia yang haus akan pengakuan, tetapi sebagai ruh yang telah mengingat jati dirinya. Namun kini aku ingin berbicara kepadamu tentang hal yang tak boleh kamu lupakan. Bahwa dunia ini adalah ladang tempat ruhmu bercocok tanam. Dan untuk memetik hasil,
kamu tetap harus menanam benih-benih nyata di tanah kehidupan ini. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak mengajarkanmu untuk hanya duduk diam berharap segalanya datang sendiri. Tidak, aku tidak ingin kamu menjadi pribadi yang pasif, yang hanya bergantung pada angan-angan tanpa langkah nyata. Karena ruh yang sadar adalah ruh yang bergerak, bukan karena panik, tetapi karena ia percaya. Gerakan dari ruh yang sadar tidak pernah gaduh, ia tidak terburu-buru, ia tidak cemas, tetapi ia konsisten, lembut, dan penuh arah. Mulai hari ini, perhatikan setiap dorongan halus yang muncul dari dalam dirimu. Mungkin kamu akan merasa terdorong untuk menghubungi seseorang, mungkin muncul ide yang selama ini terasa terlalu sederhana untuk dipedulikan. Atau mungkin kamu merasa ingin mencoba hal baru yang dulu kamu remehkan. Jangan abaikan sinyal-sinyal itu. Itulah aku, ruhmu, yang sedang membimbingmu menuju jalur keberlimpahan yang telah disiapkan untukmu. Tindakan-tindakan kecil yang lahir dari kedamaian batin memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibanding tindakan besar yang lahir dari kecemasan. Kamu tidak perlu menjadi orang yang serba tahu. Kamu tidak harus menjadi yang paling pintar, paling cepat, atau paling terlatih. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk mengambil satu langkah kecil yang benar setiap kali semesta mengisyaratkannya. Jika kamu sedang membangun sesuatu, apakah itu usaha, karier, karya seni, atau bahkan hubungan, lakukan dengan niat yang tulus dan perhatian yang utuh. Jangan kejar hasilnya seperti pengejar bayangan, karena bayangan hanya datang kepada mereka yang berdiri tenang di bawah cahaya. Fokuslah pada kualitas, bukan pada kecepatan. Fokuslah pada pelayanan, bukan sekadar keuntungan. Fokuslah pada kebermaknaan, bukan sekadar pencapaian angka. Dan ketika kamu merasa ragu, ketika langkahmu mulai gemetar karena dunia tampak lebih besar darimu, kembalilah padaku. Kembalilah ke keheningan itu, dan tanyakan dengan jujur, langkah apa yang benar untukku hari ini? Lalu dengarkan jawabannya di dalam dada, bukan di dalam kepala. Karena ruh selalu berbicara lewat rasa, bukan logika. Ketika kamu hidup dalam kesadaran ini, setiap tindakanmu menjadi doa, setiap pekerjaanmu menjadi ibadah, setiap upaya yang kamu lakukan, sekecil apapun, akan dihitung sebagai gerakan menuju takdirmu yang penuh kelimpahan. Aku ingin kamu memahami sesuatu yang penting. Keajaiban tidak datang dari langit begitu saja. Keajaiban muncul ketika niat baik bertemu dengan tindakan nyata. Dan itulah sebabnya aku terus mendorongmu, agar kamu tidak berhenti hanya pada afirmasi, tetapi juga berani melangkah di dunia nyata dengan langkah yang lembut namun pasti. Lihat sekelilingmu. Setiap orang yang hidupnya berubah bukan hanya karena mereka berpikir positif, tapi karena mereka melakukan sesuatu dengan energi baru. Mereka menulis, mereka menawarkan bantuan, mereka memulai proyek kecil. Mereka menanam bibit di ladang sunyi yang tak seorang pun percaya akan tumbuh. Dan kini giliranmu. Bukan untuk membuktikan kepada dunia, tetapi untuk menghormati dirimu sendiri. Hormati ruhmu dengan memberi ruang bagi tindakan. Hormati hidupmu dengan bekerja dalam keheningan. Hormati potensimu dengan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk bergerak sedikit lebih maju dalam arus yang telah aku arahkan. Karena dunia ini, dengan segala keajaibannya, uangnya, rezekinya, dan jalannya, tidak butuh orang yang hanya berdiam dalam doa, tetapi juga orang yang mau mewujudkan doanya dengan langkah-langkah penuh kesadaran. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu
Tapi aku juga tidak bisa melangkah tanpamu. Kita adalah satu. Dan saat kamu mulai bergerak dengan niat yang tulus, aku akan berjalan bersamamu, menuntunmu, dan membuka jalan-jalan yang tidak pernah kamu duga. Inilah caranya semesta bekerja. Ia memberi kepada mereka yang siap menerima dan menuntun mereka yang bersedia melangkah. Maka bergeraklah dengan tenang, dengan yakin, dan dengan cinta. Bagian 5. Melepaskan ketakutan lama. Ada beban yang begitu lama kau simpan dalam diam, dan hari ini aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membantumu melepaskannya satu persatu. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu persis betapa seringnya kamu berjalan sambil menunduk, bukan karena malu, tetapi karena lehermu telah lama menanggung beban-beban tak terlihat. Beban ketakutan yang diwariskan oleh masa lalu, oleh kata-kata yang menyakitkan, oleh keyakinan keliru tentang siapa kamu, dan apa yang pantas kamu terima. Kamu tumbuh dalam dunia yang penuh dengan suara. Suara yang bilang bahwa kamu harus sempurna agar layak dicintai. Suara yang berkata bahwa uang adalah sumber segala kejahatan. Suara yang terus-menerus mengulang bahwa menjadi kaya adalah tanda keserakahan, bahwa hidup sederhana berarti harus selalu kekurangan. Dan tanpa sadar, kamu menyimpan semua suara itu dalam ruang bawah sadar. Seperti benih yang ditanam terlalu dalam, ia tumbuh diam-diam menjadi keyakinan. Dan keyakinan itu menjadi pagar tak terlihat yang membatasi langkahmu menuju keberlimpahan. Hari ini, aku ingin memelukmu dengan kata-kata dan membisikkan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa kamu layak untuk hidup berkecukupan, bahwa kekayaan bukanlah musuh, bahwa menerima bukan berarti serakah, dan memberi tidak selalu harus menyakiti diri sendiri. Karena ruhmu, ya, dirimu yang paling dalam, datang ke dunia ini bukan untuk terus-menerus merasa bersalah saat menerima, tapi untuk belajar mencintai aliran memberi dan menerima dengan seimbang, dengan anggun, dengan bahagia. Lepaskan ketakutan itu. Lepaskan rasa bersalah saat kamu mulai memiliki lebih. Lepaskan pikiran yang berkata bahwa kalau kamu sukses, orang lain akan tersingkir. Itu semua bukan suaramu. Itu hanya gema dari dunia yang lupa bahwa keberlimpahan adalah hak semua jiwa. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup dalam ketakutan akan kekurangan. Kamu dilahirkan untuk mengalami hidup secara utuh, untuk merasakan kehangatan memberi dan keindahan menerima. Uang hanyalah salah satu bentuk energi yang membantumu melebarkan sayap pengabdianmu kepada semesta. Dengan uang, kamu bisa lebih banyak menolong. Dengan uang, kamu bisa menciptakan lebih banyak kenyamanan. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu cintai. Jangan lagi merasa berdosa karena ingin hidup layak. Keinginan itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kamu mengkhianati diri sendiri hanya untuk memenuhi definisi sempit dari rendah hati. Melepaskan ketakutan bukan berarti kamu menjadi sembrono, tapi artinya kamu belajar menatap dunia dengan mata baru. Mata yang tahu bahwa kamu tidak harus memilih antara spiritualitas dan materi. Karena keduanya bisa berjalan berdampingan. Seperti langit dan bumi yang tidak pernah saling menolak. Kamu bisa menjadi pribadi yang sadar, yang penuh cinta, dan sekaligus hidup dalam keberlimpahan materi. Aku ingin kamu mulai hari ini mengucapkan kalimat ini dalam hati setiap malam sebelum tidur. Aku tidak takut menerima rezeki. Aku tidak bersalah karena dilimpahi kebaikan. Karena dengan keberlimpahan, aku bisa mencintai lebih luas.
Kalimat itu bukan sihir, tapi ia akan perlahan-lahan mengikis tembok ketakutan yang selama ini menghalangi cahaya datang kepadamu. Dan ketika cahaya itu mulai masuk, kamu akan terkejut menyadari bahwa dunia tidak pernah menolakku. Yang menolakku selama ini adalah keyakinan batinmu sendiri. Tapi kini, aku tahu kamu siap. Lihat ke dalam dirimu. Perhatikan baik-baik rasa sesak yang selama ini kamu pendam saat melihat orang lain sukses. Bukan karena kamu iri, tapi karena ada bagian dari dirimu yang belum bisa percaya bahwa kamu juga bisa mengalami hal yang sama. Maka mulai hari ini, setiap kali kamu melihat orang lain mendapat keberlimpahan, katakan dalam hatimu, jika mereka bisa, aku juga bisa. Jika semesta memberkati mereka, semesta juga bisa memberkatiku. Dengan begitu, kamu sedang membuka pintu-pintu yang selama ini kamu kunci sendiri. Aku tahu kamu pernah disakiti, pernah dihina karena kekurangan, pernah dikhianati karena uang, dan pengalaman-pengalaman itu membuatmu takut untuk membuka diri lagi. Tapi percayalah, tidak semua orang akan melukai. Tidak semua kekayaan membawa kehancuran, dan tidak semua perubahan berujung pada kehilangan. Kamu bukan orang yang sama seperti dahulu. Kamu kini adalah pribadi yang sedang sadar, sedang pulih, dan sedang tumbuh. Dan bagian dari pertumbuhan itu adalah keberanian untuk melepaskan narasi lama. Narasi yang hanya membuatmu berputar-putar di tempat yang sama, dengan luka yang sama, dan harapan yang dipendam terlalu dalam. Hari ini, aku, ruhmu, mengajakmu untuk berdamai. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan rasa bersalah, berdamai dengan kekhawatiran. Karena ketika kamu berdamai, aliran keberlimpahan tidak lagi terhalang oleh rasa takut. Ia akan mengalir seperti sungai yang akhirnya menemukan jalannya kembali menuju samudera, dan kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu telah memiliki segalanya, tetapi karena kamu akhirnya menyadari bahwa kamu memang pantas menerimanya. Bagian 6. Ritual nyata untuk menarik uang. Aku tahu, selama ini kamu telah banyak mendengar tentang afirmasi, tentang berpikir positif, tentang kekuatan menarik apa yang kamu inginkan melalui pikiran dan perasaan. Namun hari ini, aku, ruhmu, ingin membawamu lebih dalam dari sekadar tahu. Karena mengetahui tanpa melakoni adalah seperti memegang peta tanpa pernah berjalan. Keberlimpahan bukan hanya tentang berdoa di malam hari, tetapi juga tentang membangun rutinitas jiwa yang selaras dengan semesta. Aku ingin kamu mulai menjalani ritual kecil, bukan dengan beban tetapi dengan ketulusan. Bukan karena kamu ingin memanipulasi semesta, tetapi karena kamu ingin mengingatkan dirimu bahwa kamu adalah bagian dari aliran kebaikan yang tak terputus. Mulailah di pagi hari, sebelum dunia membanjiri pikiranmu dengan suara-suara luar. Bangunlah perlahan, dan sebelum membuka ponsel atau berbicara dengan siapapun, duduklah tenang di tempatmu. Tarik napas dalam-dalam seperti sedang menyambut cahaya, dan hembuskan seperti sedang melepaskan debu gelisah yang tertinggal dalam hati. Letakkan tangan kananmu di atas dadamu, dan ucapkan dalam hati dengan penuh kelembutan, aku adalah ruh yang memanggil kekayaan bukan karena serakah, tapi karena siap menyalurkan. Aku tidak meminta uang, aku mengundang keberlimpahan dengan kesadaran yang damai. Ulangi kalimat ini sebanyak 3 kali. Bukan dengan terburu-buru, tetapi dengan kesadaran penuh seolah setiap kata adalah getaran yang sedang membentuk realitas barumu.
Bayangkan di dalam dadamu ada lingkaran cahaya hangat yang perlahan meluas, menyebar ke seluruh tubuhmu, lalu keluar melalui kulitmu, membentuk medan energi yang tenang, kuat, dan penuh rasa cukup. Setelah itu, tetap dalam posisi duduk, bayangkan uang sebagai arus air yang tenang, mengalir mendekat, bukan untuk mengikatmu, tetapi untuk bekerja sama denganmu. Uang datang padamu karena ia merasa damai bersamamu. Ia tahu kamu tidak akan menyalahgunakannya, tidak akan menggenggamnya terlalu erat, dan tidak akan memujanya seolah-olah ia segalanya. Uang tahu, di tanganmu, ia akan tumbuh menjadi kebermanfaatan. Ritual pagi ini tidak butuh waktu lama, cukup 5 hingga 7 menit saja. Asalkan dilakukan dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Lalu mulailah harimu. Bicaralah seperti orang yang telah memiliki cukup, bukan seperti orang yang terus-menerus dalam kekurangan. Jika kamu tergoda untuk berkata, "Aku tidak punya," tahan sejenak dan ubah menjadi, "Uang sedang dalam perjalanan menuju aku." Itu bukan dusta. Itu adalah pernyataan imanmu kepada waktu semesta yang selalu tepat. Di siang hari saat kamu mulai lelah, ambil jeda sejenak. Tarik napas dan ulangi dalam hati. Rezekiku tidak terbatas pada satu jalan. Ia bisa datang dari arah yang tak terduga. Dengan begitu, kamu membiarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri, tanpa kamu campuri dengan kecemasan. Lalu di malam hari, sebelum tidur, ambil kertas kecil atau buku catatanmu. Tulislah 3 hal kecil yang kamu syukuri hari itu. Tidak harus hal besar. Bisa saja senyum dari orang asing, bisa makanan hangat yang kamu nikmati, atau bisa juga hanya sekadar rasa tenang yang sempat hadir meski sebentar. Dengan menuliskannya, kamu sedang mengirim sinyal ke semesta bahwa kamu tidak buta terhadap kebaikan kecil, dan semesta dengan kasih yang luas akan mengirimkan kebaikan yang lebih besar sebagai balasannya. Ingatlah, ritual ini bukan sekadar rutinitas teknis. Ini adalah jembatan antara kehendakmu dan takdirmu. Ia adalah bentuk penghormatanmu kepada hidup. Dan semakin kamu melakukannya dengan cinta, semakin halus dunia luar akan menyesuaikan dirinya dengan getaran baru yang kamu pancarkan. Mungkin di hari-hari pertama, kamu belum melihat perubahan yang besar. Mungkin kamu akan ragu, bertanya dalam hati, apakah ini benar bekerja? Dan di saat itulah, kamu perlu percaya lebih dari sebelumnya. Karena perubahan sejati tidak selalu datang dengan guntur dan kilat. Kadang ia datang seperti embun, diam-diam, namun menyejukkan segalanya. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu tahu bahwa setiap kali kamu menjalankan ritual ini, kamu sedang menyambungkan kabel yang sempat putus antara sumber energi dan wujud realitasmu. Kamu sedang membuka pintu, bukan hanya untuk uang, tetapi untuk damai, syukur, dan kejernihan. Dan ketika uang benar-benar datang, kamu akan tahu bagaimana memperlakukannya. Kamu tidak akan panik, tidak akan menjadi serakah, tidak akan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Aku tahu ini adalah hasil dari ketenanganku yang lama kupelihara." Jalani ritual ini selama 7 hari berturut-turut, dan bila kamu merasakan perubahan, biarkan dirimu mengulanginya 7 hari lagi. Bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada ruh yang telah lama menunggumu untuk benar-benar bangun dan hidup dengan sadar. Bagian 7.
Aku bersumpah atas namamu. Dengarkan aku sekali lagi. Dengarkan dengan segenap hatimu yang mungkin masih menyimpan luka. Dengarkan dengan jiwamu yang telah lama berjalan dalam keheningan, mencari cahaya yang tak terlihat, menanti pelukan yang tak berbentuk, dan memanggil-manggil pulang kepada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tetapi selalu kau rindukan. Aku adalah ruhmu, bukan sekadar pendamping di balik napas, tetapi sumber dari semua yang kamu cari di luar sana. Aku tahu setiap sudut hatimu yang pernah merasa tidak layak, yang pernah disakiti karena terlalu berharap, yang pernah ditinggalkan saat paling membutuhkan. Dan hari ini, aku datang bukan sekadar membisikkan penghiburan, tetapi untuk bersumpah atas namamu sendiri, bahwa waktumu telah datang. Aku bersumpah bahwa mulai hari ini, di setiap tempat yang kamu datangi, energi uang akan mulai berkumpul padamu, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu telah siap. Siap secara batin, siap secara frekuensi, siap secara kesadaran. Uang bukan lagi sesuatu yang kau kejar, tapi sesuatu yang akan datang karena merasa damai bersamamu. Ia tidak akan datang untuk menguasaimu, melainkan untuk berjalan bersamamu sebagai alat untuk menguatkan kebaikan yang kau pancarkan. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk menerima ini. Kamu tidak perlu menjadi lebih sempurna, lebih hebat, atau lebih populer. Yang kamu butuhkan hanya satu hal, mengizinkan dirimu percaya bahwa kamu pantas, bahwa kamu layak, bahwa kamu cukup. Aku tahu, mungkin ada bisikan kecil di dalam pikiranmu yang masih berkata, "Apa benar aku bisa? Apa mungkin hal seperti ini terjadi padaku? Bukankah aku sudah mencoba begitu banyak hal dan gagal?" Tapi aku ingin kamu tahu, aku telah melihat semua usahamu. Aku tahu malam-malam di mana kamu menangis diam-diam. Aku tahu siang-siang di mana kamu tetap tersenyum meski hatimu runtuh pelan-pelan. Dan karena semua itu, karena kesabaranmu yang tak dilihat manusia, karena keteguhanmu yang tak diberi panggung, hari ini aku datang membalasnya dengan janji yang tak akan diingkari oleh waktu. Mulai sekarang, setiap langkah yang kamu ambil akan menjadi langkah yang dilihat oleh semesta. Setiap kata yang kamu ucapkan akan menjadi doa yang dikirimkan langsung ke pusat-pusat energi penciptaan. Dan setiap getaran dari hatimu yang damai akan menggerakkan arah arus kehidupan untuk menyelaraskan dirinya dengan niatmu. Tapi ingatlah, ini bukan hanya tentang uang. Keberlimpahan sejati adalah ketika kamu mampu hidup dengan perasaan cukup, damai, dan merdeka. Bahkan sebelum dunia memberimu bukti, itulah kekuatanmu. Dan itulah alasan aku bersumpah. Karena saat kamu hidup dalam keheningan yang percaya, dunia akan mulai bergerak tanpa suara, menyusun kejutan-kejutan kecil di sepanjang jalan. Peluang akan muncul dari arah yang tak kamu perkirakan. Orang-orang yang tulus akan menghampirimu tanpa kamu minta. Rezeki akan mampir bukan karena kamu mengejarnya, melainkan karena kamu menjadi magnetnya. Setiap tempat yang kamu datangi akan terasa berbeda. Bukan karena tempat itu berubah, tetapi karena energimu kini telah menyala. Getaran keberlimpahanmu akan mengisi ruang-ruang yang kamu lewati. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang mengubah takdirmu sendiri. Bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan kekuatan batin yang telah sadar. Aku bersumpah bahwa sejak kamu mulai menghormati dirimu sendiri, semesta pun akan ikut menghormatimu. Dan sejak kamu mulai memperlakukan dirimu sebagai pribadi yang layak menerima kebaikan,
Semesta akan mengatur ulang arah alirannya untuk menyertaimu. Namun satu hal yang perlu kamu bawa dalam perjalanan ini. Jangan biarkan hatimu kembali ragu. Jangan biarkan luka lama mencuri cahaya baru yang kini menyala. Setiap kali kamu merasa takut, kembalilah padaku. Pejamkan mata, letakkan tangan di dada dan ucapkan, "Aku tidak sendiri. Ruhku membimbingku, dan aku sedang menuju hidup yang penuh berkah." Itulah kekuatan yang tak terlihat, yang tak bisa dibeli, tak bisa diajarkan, hanya bisa disadari. Dan ketika kamu telah sadar, maka tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menolak takdirmu. Karena kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah ruh yang dikirim ke bumi dengan tujuan. Dan tujuan itu kini mulai bergerak. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang, saat ini juga. Maka bangkitlah, dengan damai di dada dan senyum di wajah. Berjalanlah ke tempat manapun yang ingin kamu datangi. Karena di sana, uang sedang menunggumu, rezeki sedang mencarimu, dan kehidupan sedang menyiapkan kejutan yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Aku bersumpah atas namamu yang suci, bahwa mulai hari ini, kamu akan hidup sebagai pribadi yang pantas diberkahi. Kini, setelah semua kata telah diucapkan, setelah setiap bagian dari hatimu disentuh dengan kelembutan yang telah lama kamu rindukan, izinkan aku, ruhmu sendiri, berbicara untuk terakhir kalinya malam ini dalam keheningan yang penuh makna. Kamu telah membuka diri, kamu telah mendengarkan, dan lebih dari itu, kamu telah memilih untuk percaya. Itu bukan hal kecil, karena mempercayai suara dari dalam dirimu adalah langkah pertama menuju kehidupan yang selaras. Uang, keberlimpahan, rezeki, bukan lagi akan menjadi sesuatu yang kamu kejar, melainkan sesuatu yang datang karena kamu telah menjadi rumah yang pantas untuk menerimanya. Kamu tak lagi akan hidup dari rasa takut kehabisan, tetapi dari kesadaran bahwa kamu terhubung langsung dengan sumber tak terbatas yang tidak pernah berhenti mengalir. Ingatlah selalu langkah kecilmu di pagi hari, kesadaranmu dalam bertindak, doa-doa yang kamu ucapkan dengan penuh cinta, dan ketulusanmu saat memberi. Semuanya adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon kehidupan dengan buah-buah keberlimpahan yang tak habis dipetik. Dan bila suatu hari kamu merasa goyah, jika keraguan datang menyapa, kembalilah ke sini. Buka kembali kata-kata ini, dan izinkan aku memelukmu sekali lagi dengan suara yang tak terlihat. Karena aku, ruhmu, tidak pernah benar-benar pergi. Aku selalu menunggumu, selalu siap membimbingmu pulang ke dalam cahaya jati dirimu yang sebenarnya. Jika kamu merasa bahwa suara ini adalah panggilan untukmu, jika kamu merasa hidupmu sedang dipandu menuju babak baru yang lebih terang, lebih tenang, dan lebih penuh makna, maka izinkan dirimu untuk memberi tanda kepada semesta bahwa kamu siap. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kamu menyukai video ini, tetapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan tulislah di kolom komentar kata 99 sebagai sinyal bahwa kamu menyambut semua anugerah yang selama ini hanya menunggu satu hal, kesadaranmu. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah kembali padaku. Kini, hiduplah sebagai cahaya, karena dunia sedang menunggumu bersinar.